Properti, Sobat Properti, saya dalam video jurus TJ Master, jurus bedah rumah, dan jurus 1, 2, 3 sudah menjelaskan bagaimana teknik bernegosiasi dengan pemilik tanah. Nah, saya anggap Anda sudah deal. Nah, kalau Anda sudah deal, jadi sekarang apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda kerjakan. Nah, ada beberapa hal ya. Kalau Anda sudah deal, pertama ya, namanya sebuah kesepakatan itu harus diformalkan dalam sebuah perjanjian tertulis dan harus ada pembayaran. Jadi gini saudara, Anda harus segera membayar uang tanda jadi dan kemudian langsung juga melakukan penandatanganan surat kesepakatan bersama atau MOU. Nah, kenapa? Ada yang seorang murid perguruan properti pernah bertanya ke saya, Pak, apa membayar tanda jadi itu wajib Pak? Karena bayar tanda jadi walaupun 2 juta, 5 juta, 10 juta, tapi kan bagi kita ini kan belum tentu semuanya punya duit segitu Pak. Nah, saya katakan wajib. Karena selama tidak ada pembayaran dan tidak ada surat kesepakatan secara tertulis, itu berarti belum terjadi deal. Transaksi itu terjadi kalau ada kesepakatan dan ada pembayaran. Nah, kenapa harus kita pastikan itu harus diikat supaya pemilik tanah itu tidak geser-geser lagi. Jadi kalau misalkan pemilik tanah mengatakan, "Oke Pak, harga 150.000. Oke Pak, bagi hasilnya misalkan adalah 85%, 15% bagi dia. Kita 85. Oke Pak, DP-nya cuma 15% atau maksimal 500 juta. Sisanya boleh diangsur sesuai penjualan, maksimal pelunasan 3 tahun. Nah, semua kesepakatan itu harus diformalkan secara tertulis, kemudian harus kita bayar uang tanda jadinya, terus kemudian harus kita tanda tangani surat kesepakatannya. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda cermatin sebelum Anda melakukan kesepakatan atau penandatanganan atau pembayaran tanda jadi itu. Nanti tolong Anda sampaikan kepada pemilik tanah, Pak, saya pengen melihat sertifikat aslinya Pak. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya harus pastikan bahwa sertifikat Bapak itu saat ini tidak sedang diagunkan. Artinya, ya mohon maaf, saya pernah beberapa kali ngalamin, saya udah bayar tanda jadi 10 juta, bahkan orangnya minta kasbon lagi 10 juta, total 20 juta. Ternyata begitu mau transaksi, sertifikatnya lagi diagunkan di bank. Saya sudah deal sama dia, DP-nya cuma 300 juta. Ternyata setelah saya paksa dia untuk nebus di bank, ternyata digadein di bank itu 800 juta. Ya mana saya mau, artinya sudah deal DP 300 juta, ternyata harus nebus ke bank 800 juta, ya terpaksa batal. 20 jutanya sudah dia pakai, tidak bisa kembali. Nah, makanya saya tetap pengen lihat, Pak, mana sertifikat aslinya. Kalau tidak ada sertifikat asli yang ditunjukkan ke saya saat nanti transaksi, saya tidak mau menandatangani surat kesepakatan dan saya juga tidak mau membayar uang tanda jadi. Ya ingat ya, kalau sudah deal harus segera diikat, tapi Anda harus memastikan, Anda harus melihat itu. Anda harus melihat Anda harus melihat sertifikat aslinya. Karena banyak kasus terjadi, nanti ternyata sertifikatnya itu sedang diagunkan. Yang kedua, Anda juga harus bikin deal sama pemilik tanah. Anda mengatakan gini, Pak, luasan yang akan kami bayar adalah luasan berdasarkan hasil ukur fisik di lapangan. Jadi bukan saya melihat luasan yang ada di sertifikat. Karena banyak kasus terjadi saudara, ternyata luasan yang tertera di sertifikat dengan luasan fisik secara real di lapangan, itu yang luasan di lapangan itu lebih kecil. Jadi saya hanya bersedia membayar luasan berdasarkan hasil ukur fisik di lapangan. Berarti itu harus saya cek. Nah, makanya sebelum bayar tanda jadi, lebih baik kita sama-sama ngukur Pak. Jangan khawatir Pak, biaya pengukuran saya yang tanggung. Bapak hanya bertugas memanggil saksi, Bapak hanya bertugas menunjukkan batas. Jadi batas utara mana, batas selatan mana, batas barat mana, batas timur mana, pemilik sana siapa. Nah, supaya nanti kita tidak ada konflik mengenai garis batas lahan kita. Nah, jadi dua hal itu yang perlu kita sampaikan kepada pemilik tanah. Nah, kalau lahannya sudah diukur, luasannya sudah jelas, sertifikat aslinya sudah ditunjukkan ke kita, bahkan kita minta untuk diserahkan ke notaris ya. Jadi kita harus serahkan ke notaris supaya apa? Supaya dilakukan pengecekan. Karena yang namanya sertifikat saudara, siapa tahu sengketa, siapa tahu diblok, siapa tahu lah ada sertifikat ganda dan lain-lain.
Jadi kita minta bantuan ke notaris untuk melakukan pengecekan, sertifikat itu dibawa ke kantor pertanahan, dicek, dicocokkan dengan buku tanah atau buku induk, apakah sertifikat itu clear alias bersih. Nah, setelah itu semua dipastikan dilakukan, nah baru kita datangin pemilik tanah, kita bayar uang tanda jadinya, kita minta dia buka kwitansi, terus kita menandatangani surat kesepakatan bersama. Nah, saudara, dengan kita sudah melampaui atau melewati tahapan ini, artinya sekarang lahan itu sudah dalam penguasaan kita. Ya, ingat, lahan itu sudah dalam penguasaan kita, walaupun kita punya kewajiban jatuh tempo 1 bulan. Ya, 1 bulan ke depan kita harus sudah jatuh tempo pembayaran uang muka yang pertama. Tapi ingat, setidaknya lahan sudah diikat, berarti pemilik sudah tidak ada kemungkinan untuk geser-geser. Tidak mungkin pemilik nanti bilang, Pak, sorry nggak jadi jual, lahan sudah kita bayar tanda jadinya. Pak, maaf, harganya berubah. Nggak mungkin bisa gitu, karena lahan sudah kita ikat, sudah ada kesepakatannya. Nah, dengan demikian saudara, dan juga nanti kita sudah sampaikan pada pemilik tanah bahwa nanti di proyek itu kita hanya akan investasi modal kerja kita senilai sekian, misalkan 2 miliar. Nah, itu semua sudah disepakatin dan itu jadi bekal buat kita untuk bernegosiasi ataupun kita berburu investor atau berburu mitra pemilik modal ya. Jadi video saya kali ini menjelaskan itu saja saudara. Jadi intinya kesimpulannya adalah tidak boleh namanya kesepakatan dengan pemilik tanah itu hanya lisan saja. Jangan gara-gara Anda menghindari pembayaran uang tanda jadi terus Anda tidak mau bayar uang tanda jadi, nanti bisa geser saudara. Anda nanti malu. Anda sudah gandeng pemilik modal, Anda sudah bikin hitungan, pemilik modal sudah nyetujuin, ketika mau eksekusi, ternyata pemiliknya bilang sorry nggak jadi jual, sorry nggak jadi hot deal, sorry harganya berubah. Anda malu, nanti kelihatan Anda nggak profesional. Makanya sekali lagi saya katakan sebuah transaksi dinyatakan sah apabila ada pembayaran dan ada kesepakatan. Makanya itu harus Anda lakuin, dan kemudian jangan lupa Anda harus melihat sertifikat aslinya dan kemudian harus diukur terlebih dahulu supaya luasannya itu ketahuan, luasan existing fisik di lapangan ya. Sobat properti, kira-kira itu untuk pelajaran di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau Anda mau tahu format perjanjiannya, jadi format perjanjian itu sangat detail saudara, ada kira-kira 27 pasal, mengatur hak dan kewajiban sangat detail ya, sangat detail. Jadi arti kata kalau pemilik tanah sudah diikat dengan perjanjian sakti itu, saya sebut sakti karena itu benar-benar mengikat, dia udah nggak bisa geser, nggak bisa lari kemana-mana, harus itu sudah kita eksekusi, kita sudah ikat dia. Nah, untuk dapat format soft copy-nya ataupun nanti mendapat penjelasan secara detail, Anda silahkan aja ikutin workshop kita Perguruan Properti. Kita gelar kok secara reguler tiap bulan. Kalau mau tahu info terdekat, Anda buka saja blog ariwibowo.jinproperty.blogspot.com. Saya ulang, ariwibowo.jinproperty.blogspot.com, atau Anda buka Facebook resmi kita, namanya Perguruan Kungfu Properti Official. Ya, saya ulang, Perguruan Kungfu Properti Official. Anda lihat di sana info ada workshop terdekat dari kita di mana. Silahkan ikutin. Nanti Anda akan saya berikan soft copy-nya itu, akan saya jelaskan detailnya klausul demi klausul kesepakatan yang kita tanda tangani dengan MPT atau mitra pemilik tanah. Demikian saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam properti.